Dari Bentar ya. belum Nah, Dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nastahi ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam yaitu Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Sebelumnya, nama saya Nisa Torik, saya selaku moderator dari kelompok 10 dan rekan-rekan saya yaitu ada Siti Atiko dan Saskia Nursyabani. Baik, untuk mempersingkat waktu, slide selanjutnya. Yang pertama itu ada perbuatan-perbuatan Tuhan. Eksistensi Tuhan itu terlalu jelas hingga tak perlu lagi ada argumen. Beberapa ulama suci telah mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri jauh lebih jelas ketimbang wujud lainnya. Tetapi orang-orang yang
kurang wawasannya tidak dapat melihatnya. Yang lainnya berkata bahwa dia tersembunyi dari persepsi langsung karena identitas dari manifestasi dirinya sendiri. Semua aliran dalam pemikiran kalam berpandangan bahwa Tuhan itu melakukan perbuatan. Perbuatan di sini tuh dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada 5 diskus. Dalam ilmu kalam ada 5 diskus pembicaraan, pembahasan, atau topik yang menjadi perbincangan di antara para mutakalimin, di antara para teolog. Tidak lepas dari beberapa aliran atau beberapa kelompok seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Berikut ada 5 diskus kewajiban dalam mengenal Tuhan. Yang pertama itu ada kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Yang pertama tadi ada kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Faham bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban timbul sebagai akibat dari konsep kaum Mu'tazilah tentang keadilan Tuhan dan berjalan sejajar dengan faham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang kedua ada berbuat baik dan terbaik. Dalam istilah Arab, berbuat baik dan terbaik ini bagi manusia disebut salah wa al aslah. Dalam aliran Mu'tazilah, kewajiban Tuhan berbuat baik bahkan yang terbaik bagi manusia. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, Tuhan tidak punya kewajiban berbuat baik bahkan yang terbaik bagi manusia. Yang ketiga, beban di luar kemampuan manusia. Dalam aliran Mu'tazilah, faham pemberian beban yang tak terpikul ini tidak dapat sejalan. Dalam faham Mu'tazilah, yang mewujudkan perbuatan manusia adalah daya manusia yang tak terbatas. Yang keempat ada pengiriman Rasul-Rasul. Pengertian Rasul-Rasul mempunyai arti yang besar bagi kaum Asy'ariyah karena mereka banyak bergantung pada wahyu untuk mengetahui Tuhan dan alam gaib, bahkan juga untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan hidup keduniaan manusia. Yang terakhir ada janji dan ancaman. Menurut Mu'tazilah, Tuhan akan bersifat tidak adil jika ia tidak menepati janji untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, dan jika menjalankan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Sedangkan menurut Asy'ariyah, Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Dari aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan terbatas pada hal yang dikatakan baik. Namun ini berarti bahwa aku melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena ia mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Lalu yang kedua ada aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Asyalah sebagaimana dikatakan Al-Zilah dapat dikatakan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran Asy'ariyah tidak menerima faham Tuhan mempunyai kewajiban. Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib atau jais, dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib.
Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Markan dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah Samarkan juga memberikan batasan pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian Tuhan yang baik bagi manusia. Demikian juga pengiriman Rasul dipandang Maturidiyah Samarkan sebagai kewajiban Tuhan. Selanjutnya, Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan dengan Asy'ariyah mengenai faham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Bazawi, Tuhan pasti menepati janjinya, seperti memberikan upah kepada orang yang berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja membatalkan ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dengan dibekali beberapa petunjuk untuk menjaga dan menyempurnakan hidup dan kehidupannya. Sejak lahir, manusia juga sudah dibekali perasaan asli atau naluri. Di samping petunjuk berupa naluri dan panca indera, manusia diberi anugerah yang amat berharga yang tidak dianugerahkan kepada binatang, yaitu anugerah akal dan pikiran. Dengan akal, manusia dapat mencapai derajat yang jauh lebih tinggi daripada binatang. Iman yang dihendaki Tuhan ialah iman yang beraraskan kebebasan, kemerdekaan, dan kemauan serta kemampuan daya terima daya manusia itu sendiri. Tuhan benar-benar membuktikan bahwa adanya kebebasan yang diberikan kepada kita, sehingga alternatifnya pun cuma ada dua, patuh dengan segala konsekuensi dan membangkang dengan segala konsekuensi pula. Selanjutnya yaitu hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak bisa ditanyakan mengapa, artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Pertanyaan ialah bahwa Tuhan hams atau wajib berbuat yang baik dan terbaik. Menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaan-ciptaannya maupun perintah dan larangan-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. Karena itu tidak bisa dikatakan wajib karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan riadohnya. Sebenarnya perbedaan antara Al-Maturidi dengan aliran Mu'tazilah hanya berbeda kata-kata atau istilah sekitar penggunaan perkataan wajib. Sedang inti persoalannya sama, yaitu bahwa dua-duanya mengakui adanya tujuan pada perbuatan Tuhan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan Zahra.
Bagaimana perbuatan Tuhan mempengaruhi keyakinan dan perilaku sehari-hari? Oke, ditampung dulu ya Zara. Siap. Iya, titik-titik mau nanya apa, titik? Izin bertanya, apakah melihat perbedaan antara perbuatan Tuhan yang dianggap sebagai kebaikan dan perbuatan manusia? Boleh diulang nggak, Tik? Menurut Anda, antara perbuatan Tuhan yang dianggap sebagai kebaikan dan perbuatan manusia. Dulu ya, Tik. Terus siapa itu? Falah. Yang bertanya, kalau misalnya setiap perbuatan itu sebagai bagian dari perbuatan Tuhan, lalu bagaimana Anda menjelaskan tentang penderitaan atau kejadian tragis dalam dunia ini jika dipercayai sebagai bagian dari perbuatan Tuhan? Terima kasih, Falah. Terus itu satu lagi siapa itu? Ya, ini. Siapa? Izin bertanya. Iya, Nian. Apakah percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dari kehendak Tuhan? Oke, ditampung dulu ya. Oke. Anissa. Izin jawab pertanyaannya. Tadi bagaimana Anda menjelaskan penderitaan atau kejadian tragis dalam dunia dipercaya sebagai bagian dari perbuatan Tuhan? Kami percaya bahwa penderitaan dan kejadian tragis ini merupakan bagian dari ujian atau cobaan yang diberikan Tuhan kepada umatnya meskipun sulit dipahami. Tapi tuh hal ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, terus kesabaran, ketabahan, dan solidaritas di antara semua gitu. Gimana? Izin menjawab pertanyaannya Titik. Apakah Anda melihat perbedaan antara perbuatan Tuhan yang dianggap sebagai kebaikan dan perbuatan manusia? Jawabannya iya, dalam banyak agama perbuatan Tuhan sering dianggap sebagai manifestasi dari kebaikan.
mutlak dan keadilannya yang sempurna. Perbuatan manusia di sisi lain sering dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, nafsu, atau kekurangan manusiawi yang lain. Gimana? Ya, makasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Zahra, yaitu bagaimana perbuatan Tuhan mempengaruhi keyakinan dan perilaku Anda sehari-hari. Jawabannya, keyakinan perbuatan Tuhan memberi saya ketenangan dan kepercayaan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Hal ini juga memotivasi saya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama saya dan berbuat baik kepada sesama. Gimana Zahra? Oke, makasih kok. Izin jawab pertanyaannya ini ya, Yandi. Tadi pertanyaannya apakah ada apa? Apakah apakah Anda percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dari kehendak Tuhan? Kalau dalam keyakinan manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Namun semua tindakan kita itu berada dalam cakupan atau rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi kebebasan manusia itu tidak berarti kebebasan dari kehendak Tuhan juga, tetapi kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan dari diri kita sendiri gitu. Gimana Yandi? Oh gitu ya, terima kasih. Ya, Ini udah belum? Bentar ya, mau kesimpulan. baik, jadi kesimpulannya itu bagi kaum Asy'ariyah, paham Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban tidak dapat diterima. Karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Paham mereka bahwa Tuhan dapat berkata sekehendak hatinya terhadap makhluk mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Kaum Maturidiyah, golongan dengan kaum Bukhara sepaham dengan kaum Asy'ariyah tentang tidak adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. Nama golongan Samarkan memberi batasan-batasan kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, dan demikian dapat menerima faham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. Sekurang-kurangnya kewajiban menepati janji tentang pemberian upah dan pemberian hukuman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam.